Ya, Assalamualaikum, selamat sore semuanya teman-teman sekalian. Jadi untuk sore hari ini kita ketemu lagi ya dengan saya Dokter Safitri Wanita atau sehari-hari dikenal dengan Dokter Sasa. Jadi untuk kesempatan yang hari ini kita mau membahas topik live IG tentang narkoba bikin gangguan jiwa. Masa iya sih? Oke, jadi nanti kalau misal teman-teman sekalian ada pertanyaan, hai Melia. Oke, kalau misal teman-teman sekalian ada pertanyaan, nanti bisa langsung komen di live IG kita. Selamat bergabung Rian Novel dan Kurnia Lestri. Ya, hai. Jadi nanti sekalian kalau ada pertanyaan atau apa nanti bisa langsung aja komen di IG-nya atau mungkin bisa di komen atau DM nanti ya. Oke, kita perkenalan dulu nanti sama pembicaranya. Jadi kita punya pembicara yang tentunya adalah pakar di bidangnya ya. Hai. Oke, jadi kita invite aja dulu beliaunya nggih. Oke. Sini. Mana ya? Sebentar dulu. Sebentar dulu ya. Oke. Oke, kayaknya mesti nunggu eh, beliaunya join dulu ini baru bisa kita ini ya. Oke. Halo Winda, Mbak Winda dan Mas Hari. Oke, selamat bergabung. Oke. Oh, iya. Oke, sambil nunggu koneksi dari beliaunya, mungkin ini kita ini aja dulu ya. Jadi memang penggunaan narkotika seperti yang sebelumnya kita udah bahas, ada yang bisa beberapa gangguan kejiwaan itu bisa menyebabkan terjadinya peningkatan resiko pada penggunaan narkotika. Tapi apakah bisa terjadi sebaliknya seperti itu ya? Jadi dari pemakai pengguna narkoba tapi akhirnya menimbulkan gangguan kejiwaan. Nah, nanti akan dibahas oleh pakarnya. Oke. Selamat bergabung Ibu Yati. Oke, sebentar saya ini dulu ya. Cek dulu ini koneksi dokternya belum. Oke. Oke. Ya, sepertinya. Halo Ibu. Gimana kabarnya Bu? Sehat-sehat selalu ya dok. Ya Bu. Oke, ini dokternya udah datang ya. Oke. Kita cek dulu ya. Oke, selamat datang dok. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Waalaikumsalam warahmatullahi suaranya cukup wabarakatuh. jelas ya dok? Oke, agak kecil nanti, bentar, agak kecil dikit. Agak Bisa kecil. keras dikit. Oke, mungkin bisa di ini dulu. Iya, iya. Oke, Bang Umar. Oke, selamat bergabung Bang Umar. Ya. Oke, Dok. Jadi untuk Oke, sore hari ini saya perkenalkan dulu ya, Dok. Jadi iya, iya. pembicara kita adalah Dr. Danang Nur Adi Wibawa. Beliaunya adalah seorang psikiater yang juga adalah staf pengajar di salah satu universitas di Kota Mataram. Oke. Kemudian nanti beliaunya yang akan Waalaikumsalam. menjelaskan lebih lanjut gitu ya tentang bagaimana sih sebenarnya gangguan kejiwaan pada pengguna narkoba gitu ya. Oke. Mungkin silakan Dokter Danang untuk perkenalan dulu Dok untuk Oke, teman-teman kita. Silakan. ya. Oke. Terima kasih waktunya Dr. Sasa dan terima kasih kepada BNN Kota Mataram yang telah memberikan waktu di mana kita bisa sharing pengetahuan, sharing pengalaman
kepada teman-teman yang intinya untuk arah kebaikannya, wastabikul khairat ya. Oke, saya Dr. Danang. Saya sekarang staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar Mataram. Untuk rumah sakitnya, saya berdinas di Rumah Sakit Daerah Tripat, Batu Pacu, Lombok Barat, dan di Rumah Sakit Islam Siti Hajar, sama Rumah Sakit Bayangkara. Ya, mungkin itu sudah sekitar 4 tahun saya di Mataram ini. Oh, oke. Itu mungkin Safa. Oke. Jadi istilahnya sudah kurang lebih 4 tahun di Mataram dan kebetulan Mataram. nangani adiksi juga kurang lebih selama 4 tahun ini mungkin dok ya, atau mungkin lebih Ya. lama lagi kira. Ya, kalau adiksi sudah kira-kira dapat sejak 8 tahun lah. Di Surabaya, saya bergabung dengan klinik metadon, terus di Mataram kan nggak ada metadon nih, akhirnya ya kita ada terapi ini ya. Oke, iya deh. Oke, jadi mungkin langsung aja ya dok ya. Jadi Ya, kenapa ya dok? Ini kebetulan banyak sekali pertanyaan dari teman-teman, baik itu teman yang datang untuk rehabilitasi ataupun pertanyaan dari masyarakat. Sebenarnya kenapa sih pada beberapa orang yang menggunakan narkoba itu sampai bisa terjadi gangguan kejiwaan? Itu dok. oke. Mungkin Ya, silakan oke. bisa dijelaskan mungkin sama dokter. Ya, terima kasih. Oke. Jadi memang seringkali banyak pertanyaan dari klien ataupun keluarga ya, terutama adik saya atau pasangan saya kok sekarang mengalami perubahan perilaku ya dok, ada perubahan perilaku yang dulunya normal, terus setelah mengguna dalam suatu periode tertentu, terus kok ada perubahan dalam perilakunya. Nah, oke, awalnya kita harus tahu bahwa narkoba ini kan jelas satu zat yang mempengaruhi sistem saraf pusat. Ya, kalau kita lihat dari efeknya, sebenarnya garis besar dibagi 3. Ya, yang pertama bersifat stimulan, yang kedua bersifat depresan, dan yang ketiga bersifat halusinogen. Nah, apa bedanya? Semua itu tergantung, biasanya customer sudah tahu. Jadi anak-anak itu sudah tahu. Misalnya dia mau kerja berat, dia workaholic ya, atau mungkin dia sistem belajarnya kejar paket semalam. Jadi semacam butuh doping gitu ya dok ya? Ya, seperti itu. Dia pasti akan memilih stimulan. Ya, supaya dia bisa melek semalaman, bisa belajar atau bisa bekerja agar targetnya tercapai. Ya. Kemudian yang kedua, depresan. Nah, mungkin sekarang lagi tren, Dokter Sasa, ada kasus yang membeli apa itu, yang reikinosis ya. Ya, Iya. reikinosis. Terus yang kemarin terbaru sampai itu pokoknya Dwi siapa lah, saya enggak apa namanya. Itu kan dia alasannya sulit tidur. Dia menggunakan antidepresan. Walaupun beda. Roikinosib benzo, kalau yang Mas Dwi ini sejenis kanabis ya. Kanabis dosis kecil tapi. Ya. Golongan, mohon maaf dok, berarti obat-obat penenang gitu ya dok, yang juga Ya, digunakan obat penenang. Obat penenang ya, obat penenang. Ya. Terus kemudian yang ketiga golongan halusinogen. Halusinogen ini tentu biasanya digunakan orang-orang yang ingin berkhayal tinggi, banyak masalah membelit, tapi dia kepengen lari dan kepengen nyaman, padahal itu bukan solusi. Akhirnya dia merasa euforia, merasa kayak di surga, nah seperti itu. Ya, ya jadi itu dulu itu efek zatnya. Nah, kenapa menurut gangguan jiwa? Nah, ternyata narkoba ini mempunyai zat yang dapat menstimulus aktivasi dopamin. Apa itu dopamin? Ya, dopamin itu suatu neurotransmitter di otak kita. Jadi otak kita ini Allah ciptakan luar biasa. Zat kimia berarti dok ya, yang ada di Zat kepala kimia, ya. Jadi neurotransmitter itu zat kimia, zat biokimia yang di otak kita. Apa fungsinya? Macam-macam. Kalau dopamin untuk motivasi, ya. Serotonin untuk mood, wah namanya. Kalau GABA untuk tidur, banyak sekali neurotransmitter. Ya saya batasi saja yang kita bahas dopamin, karena dopamin ini yang paling sering
beraktivasi akibat penggunaan narkoba. Nah, dengan masuknya zat narkoba itu mengaktifkan dopamin, jadi dopaminnya banjir. Nah, harusnya dopamin itu kan berjalan ini, jadi secara garis besar saja. Jadi ada fase presinap, postsinap. Nah, transporternya kan harusnya satu, kayak pasangan ya, laki perempuan. Misalnya kalau lakinya 5, perempuannya 5. Nah, ini produksi berlebihan, lakinya 10, perempuan tetap 5. Nah, kan tidak seimbang. Oh, ya, Nah, ya, ya. akhirnya ada banjir di celah sinap itu. Ada banjir, jadi yang kita sebut namanya radikal bebas. Nah, radikal bebas ini yang menyebabkan seseorang bisa mengarah ke gangguan jiwa. Tapi tentu tidak langsung gangguan jiwa. Yang pasti yang dialami pertama ada mengalami fase toleransi. Toleransi artinya dengan dosis yang sama sudah nggak ngefek. Misalnya, misal saya cerita masalah sabu ya, metamfetamin misalnya ya. Jadi misal seminggu dia pakai seminggu sekali. Terus pada saat minggu kedua dia sudah tidak mempan, misalnya kurang, harus seminggu 2 kali biar rendang. Efeknya sama dengan minggu pertama. Nah, itu toleransi. Terus muncul adanya withdrawal, putus zat. Nah, gelisah. Nah, kalau dalam waktu tertentu banjirnya itu semakin banyak, nah akhirnya dapat menimbulkan efek seperti paranoia, bisa muncul halusinasi dan sebagainya. Nah, kalau sudah masuk ranah ini, tentu ya ini sudah harus ke psikiater ya, harus kita treatment intervensi ya, jangan sampai mengarah ke schizophrenia. Nah, kalau schizophrenia kan jelas gejala yang konsisten dan persisten minimal 1 bulan. Nah, kalau ada schizophrenia ya kita tarik ke normal agak sulit. Nah, jadi itu garis besarnya kenapa narkoba bisa membuat gangguan kejiwaan. Oke, berarti pada intinya adanya ketidakseimbangan zat kimia di otak berarti ya dok ya? Ya, oke. Neurotransmitter seimbang Si ya. narkoba ini gitu. Oke. Ya. Jadi bentuknya tadi macam-macam ya, seperti yang udah dijelaskan sama Ya. dokter. Jadi bisa jadi mungkin berubah emosinya, mungkin juga tadi ada gejala putus zatnya itu mungkin dok ya. Jadi tadi yang mana menyebabkan seseorang mungkin bisa saja mengalami keluhan yang tidak pernah dirasakan sebelum dia menggunakan zat gitu dok ya. Ya. Oke, kita sapa dulu dok ya. Ini ada Pak Sutowo, hidup 100% di era new normal, sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Oke, itu tema Hari Anti Narkoba Internasional 2020 ya. Oke, halo Mbak Melia dan Sitia, selamat bergabung. Oke, jadi bentuknya apa aja ya dok ya kira-kira kalau untuk yang ini? Selain yang tadi dokter bilang, jadi kalau schizophrenia kan mungkin bahasa awamnya itu mungkin gangguan kejiwaan seperti yang curiga berlebihan gitu ya dok ya, curiga berlebihan, terus mungkin ada halusinasi tadi dokter bilang berarti yang dengar-dengar suara itu ya, melihat-lihat bayangan orang lain lihat dok ya, jadi dia melihat sesuatu yang apa istilahnya yang dia rasakan sendiri, yang dia lihat sendiri gitu ya dok ya. Kemudian tadi dokter sempat sampaikan, jadi kalau misalnya sudah masuk ke gangguan jiwa selama kurang lebih 1 bulan tadi dok ya, nah itu kira-kira tidak susah untuk balik lagi seperti normal gitu ya dok ya? Ya, jadi begini. Nggak bisa sembuh ya dok ya kalau misal udah gangguan jiwa gitu? Ya, sebentar, satu dulu. Ya begini. Jadi kalau dia sudah, kita harus lihat definisi gangguan jiwa. Tentu kan adanya gangguan dalam menilai realitas dan adanya limitasi terhadap lingkungan. Apa artinya? Dia kadang tidak bisa menilai realitas dirinya itu siapa dan bagaimana. Yang kemudian yang kedua, gangguan limitasi. Jadi lingkungan sekitar seperti tidak mengenal, seperti direalisasi, seperti ini bukan lingkungannya. Nah, keluhan-keluhan ini berjalan minimal persisten dan konsisten selama 1 bulan. Tapi kalau cuma seminggu sekali, tidak bisa kita sebutkan suatu gangguan kejiwaan. Jadi syaratnya menurut PDG-3 seperti itu. Kalau sudah memang benar-benar dia 1 bulan persisten konsisten gejalanya, nah ini kita sudah masuk terapinya ke terapi gangguan jiwa, bukan terapi ke gangguan mental perilaku. Oh ya, saya belum jelaskan ya. Jadi pertama gangguan mental perilaku dulu, ya tentu apa zatnya, akibatnya apa,
Terus Mm-mm. dengan nanti kalau apa kan nanti perilaku itu banyak, bisa dengan kondisi withdrawal, bisa kondisi dengan ciri psikotik dan sebagainya, intoksikasi dan sebagainya. Nah, kalau dia sudah tidak bisa eh, mengalami gangguan realitas, kemudian dilimitasi, nah pasti dia bergeser ke kanan, berarti ke F20, ke arah gangguan kejiwaan. Nah, kalau gangguan kejiwaan tentu terapinya berbeda dengan saat dia gangguan mental perilaku. Makanya di Hmm, ilmu jiwa itu memang memang cukup kita harus kompleks ya. melihat D per D Iya. kadang ya, jadi kita lihat gimana gejala-gejalanya. Jangan sampai kalau masih gangguan mental perilaku kita obati schizofrenia, ya jangan, karena belum saatnya. Ya. Kalau sudah tadi dokter saya sampaikan, kalau sudah Hmm. jadi gangguan kejiwaan, bagaimana bisa sembuh? Nah, ini yang kadang-kadang memang sulit kita mengatakan sembuh ya, karena kalau sudah Hmm. jadi gangguan kejiwaan, berarti ada gangguan struktur otaknya. Apa? Jadi di Hmm. otak itu ada ventrikel 3 yang melebar. Nah, ventrikel melebar ini akhirnya dopaminnya banjir di celah sinap ini. Nah, kalau udah banjir itu, kalau tidak obat yang mengontrol hanya obat. Kalau tanpa obat dia banjir lagi. Makanya seringkali jadi pasien gangguan jiwa kalau obatnya di stop kambuh. Oh, gitu Nah, ya, jadi Dok. begitu ya. Jadi kalau udah Sudah ada masuk kerusakan struktur ya, Dok ya. kerusakan, Sudah ada ya, kerusakan struktur di sana yang kemudian ya, kita bilang menetap atau permanen gitu ya, Dok ya. Jadi itu yang ya, menyebabkan ya, resiko kambuh, kayak istilahnya kalau orang nggak minum obat bisa kambuh gitu ya, kambuh, Dok ya. ya, ya, ya. Ya, Mm-mm. jadi kalau sudah masuk ke gangguan kejiwaan, kalau kita bilang kata sembuh, saya lebih senang menyebut kata pulih. Pulih dengan Mm-mm. obat. Artinya si pasien bisa hidup sempurna, normal, dia bisa bekerja, bisa Mm. aktivitas, tapi harus minum obat. Kalau sembuh Mm. kan artinya tanpa obat. Pasien tidak berani menggaransi karena ini ada gangguan di struktur otaknya. Oke. Berarti yang awalnya mungkin tadi dokter bilang gangguan mental perilaku kan berarti udah sampai ke kondisi ketergantungan ya, Dok ya. Berarti orang Ketergantungan, yang ya. ketergantungan tapi mungkin tidak ditangani akhirnya bisa Hmm. menyebabkan gangguan yang sifatnya gangguan kejiwaan yang menetap begitu Kejiwaan ya, Dok. tetap. Ya. Oke, ya ya. Kita sapa dulu yang ikut gabung sama kita, Tania, Randy. Oke, ini ada pertanyaan dari Melia tentang obat steroid, tapi mungkin nanti kita jawabnya di ini ya, karena mungkin di luar topik kita. Nanti kita Oh. jawab di ini ya, di apa namanya, di DM aja untuk yang autoimun sama steroid. Rofilah dan Kanjeng Ratu Mami, ya selamat bergabung. Oke, ya, ya. Saya lanjutkan kembali ya dok ya. Jadi Ya. tadi yang dokter sampaikan, jadi kalau misal sudah terjadi gangguan kejiwaan itu susah untuk kembali normal. Jadi Iya, normalnya atau sehatnya itu dengan obat ya dok ya. obat ya. Oke. Kemudian kira-kira nih dok, kalau misalnya berarti nggak ada ya dok ya, kalau dari penjelasan dokter tadi, misalnya pemakai baru itu nggak bisa langsung gangguan kejiwaan ya dok Oh, ya? Berarti enggak. ya nggak, istilahnya Ya, ada prosesnya dulu seperti yang dokter proses sampaikan. ya. Gejalanya itu Jadi menetap selama kurang lebih sebulan ya dok ya. ya persisten dan konsisten ya. Kalau cuman seminggu sekali enggak bisa. Belum. Hmm, Sebulan ya. sebulan. Jadi misalnya nih, mohon maaf dok, contoh aja, misalnya dia merasa Mm, curiga berlebihan, tapi ini mm, sebulan gitu ya dok ya. Selama sebulan itu terus Ya, menerus ya. merasa curiga Terus berlebihan, ada yang ya, ada yang ya, memata-matai, dok ya ya, ada yang merasa itu ya. merasa curiga berlebihan seperti itu baru Ya, kita kalau menatap 1 bulan, baru kita sebulan bilang itu punya gangguan kejiwaan. kejiwaan. Oke, berarti ada nggak dok varian lain, maksudnya dari selain daripada gangguan kejiwaan yang ke arah tadi dokter sebutkan psikotik, ada nggak yang lain, misalnya kegangguan emosinya mungkin, atau mungkin Oh ya, gangguan yang lain yang pasti, kira-kira disebabkan pasti. sama penggunaan ini? Ya, kalau masalah emosi, mood Hmm. pasti terganggu. Itu malah sebelum gangguan kejiwaan, jadi dia ada mood irritable. Terus kemudian apalagi bisa jadi yang punya kepribadian ambang ya. Nah, jadi moodnya labil, irritable, terus meledak-ledak ya, ya apa impulsif, ya pasti terjadi. Kan memang kalau narkoba ini masuk, kan yang terkena tadi saya bilang dopamin itu Hmm. Hmm. Ya dok. pusat kita apa motivasi, pleasure, terus kompulsi, ya, nah, terus perseverasi, semua dopamin terjadi pasti terjadi itu.
Jadi mengulang-ulang, terus mood labil itu terjadi kan di dopamin pokoknya. Oke. Jadi sebenarnya banyak sekali bentuknya ya Banyak dok ya sekali gangguan ya. kejiwaannya itu tadi ya. Oke. Nah terus kira-kira dok itu tadi berarti kalau untuk sembuh kita bilang sembuh ya kita bilang Hmm, sehat ya pulih ya berarti sama dengan boleh. ketergantungan juga ya dok ya berarti dia Ya, hidup dengan masalah yang ganda ya dok ya nggak cuma ya, masalah mati aja tapi dia harus bertahan dengan masalah gangguan kejiwaannya wah ya. berarti cukup berat juga perjuangannya. Nah, ya, Jadi memang benar-benar harus ditangani dulu ketergantungannya ya, pulih dari ya, ketergantungan supaya nggak sampai ke gangguan kejiwaan, begitu dok ya. ya. Jadi sama dengan ya sesuai sama tema Hani kita juga sih dok ya. Jadi memang hidup Oh, 100% sadar, pulih, produktif gitu kan. ya. Jadi Nah, memang harus bahagia. tertangani dulu. Iya. Ya, Halo Ricky Efriansah dan Teguh Perdana. Kita sambil jalan dok ya sambil ya, ya, ini ya. Tidak apa-apa. sapa Ya, teman-teman. Kemudian kira-kira nih dok, gimana ya kita bisa tahu? Karena kan banyak yang tidak apa ya istilahnya tidak merasa ini saya tuh sakit apa enggak sih gitu kan dok ya istilahnya apa ya gimana sih caranya kita bisa mengenali apa kita itu seseorang itu punya gangguan kejiwaan atau enggak terlebih pada teman-teman pemakai karena kebanyakan mereka kan tidak merasa dirinya ya. bermasalah ya dok ya Masalah. sebagian besar seperti itu. Itu Ya, kira-kira ya gimana dok ini, menjelaskan? ya ini namanya denial. Ya, ya denial pasti mana ada orang yang mau dibilang kamu sakit jiwa, tidak ada kan denial. Jadi insight-nya masih buruk. Insight-nya apa itu insight? Insight itu kemampuan kita mengerti diri kita. Kita ini siapa, kita di mana itu insight ya. Jadi mereka rata-rata denial loh. Aku masih bisa kerja kok. Aku pakai nggak ada masalah pakai. Aku masih kerja masih gini. Ya itu kan denial. Artinya memang mereka masih dalam fase pre-kontemplasi ya. Kalau kita bicara masalah state of change itu ya. Di pre-kontemplasi, pakai iya, kerja iya. Nah, saya kembali dulu ke kriteria pemakai. Kan ada berapa grade pemakai. Ada yang pertama mungkin coba pakai, ada yang situasional, rekreasional, rutin, baru adiksi ya. Jadi kalau fase-fase situasional, rekreasional, mereka masih happy-happy. Mereka pakai hanya saat perlu, mereka pakai hanya saat party, bagaimana ya. Tapi kan tentu kumulatif di otak ini kita tidak tahu. Oh Apakah iya. nanti akan kumulatif kan tidak tahu. Dan kalau orang bilang, saya masih segar. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui? Nah, tentu kalau dari lingkungan sekitar, pasangan terdekat atau keluarga, ada pasti perubahan perilaku dari si klien ini. Apa misalnya? Misalnya yang dulu nih, misalnya dia rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin sekolah. Sekarang kok molor, terus ke kantor kok sering terlambat. Kalau anak sekolah, mahasiswa, pekerjaan, tugas-tugas banyak yang tidak terselesaikan. Padahal dulu rajin dia. Terus ada penurunan nilai. Jadi pasti ada perubahan dalam keseharian yang berbeda. Dia dulu dengan sekarang berbeda. Nah, itu untuk orang sekitar. Kalau kita sebagai psikiater pasti ada psikopatologinya. Kalau kita datang kita bisa melihat psikopatologi. Ya tentu dengan anamnesa deep interview pasti ada artinya kebiasaan yang berbeda yang saat ini setelah dia pakai dengan dulu sebelum dia pakai pasti ada. Oke. Berarti istilahnya harus datang ke layanan pengobatan dulu ya dok ya, baru bisa tahu nanti dilihat di sana, digali di sana gitu ya dok ya, apakah Ya yang punya sebaiknya apa enggak begitu. gitu ya dok ya. Ya. Karena Oke, baik. pasti kalau dengan keluarga mereka banyaknya menolak pasti kan. Tapi kalau di layanan medis kan medis lebih tahu. Nah, Mm-mm. Berarti intinya kalau misalnya merasakan ada perubahan dari diri ya, kita gitu ya dok ya, baik itu dari kebiasaan sehari-hari atau mungkin kita yang tadinya tiba-tiba jadi mut-mutan atau apa itu bisa jadi ya pertanda gitu dok ya. Oke. pertanda lah ya. Kita bilang istilahnya silahkan datang untuk memeriksakan diri karena kan Ya, ya memang seperti kita ketahui memang yang namanya gangguan kejiwaan ini penilaian apa stigma masih kuat banget oh ya, stigma pun masih banyak banget masih ya dok berat ya ya, benar ya. istilahnya mana satu sisi dia juga pengguna udah gitu punya masalahnya jadi memang harus benar-benar penanganannya secara keseluruhan ya dok ya Holistik oke ya. holistik oke kemudian kira-kira nih kalau sudah
terjadi dok gangguan kejiwaan itu tadi pada pengguna narkoba itu gimana ya dok ya pengobatannya itu kira-kira bagaimana dan berapa lama kira-kira harus apa Ya, mesti minum obat terus menerus gitu apa gimana dok? ya. Tentu kan kita ada tim seperti BNN Kota kan ada asesmen namanya kan. Mm-mm. Tentu kan kita lakukan dulu asesmen ya. Bagaimana asesmen itu di situ kan nanti nampak bahkan aspek psikiatri kelihatan dia mulai dari pekerjaannya, keluarganya, semua aspek ada 6 aspek masalah ya. Ada aspek psikiatri. Nah, kalau memang nanti ada indikasi menonjol ada psikiatri yang tidak ada, tentu cukup di teman-teman di BNN kota, saya rasa sudah cukup mumpuni itu. Namun bila ada aspek psikiatrinya ya sebaiknya dikonsulkan ke psikiater karena berarti ada sesuatu di brainnya yang bermasalah tadi ketidakseimbangan neurotransmitter. Nah itu pengobatannya kalau di psikiatri kita bisa ada 2 metode. Yang pertama tentu dengan motivation interviewing ya. Jadi psikoterapi sistemnya motivation interviewing atau motivation enhancing terapi. Yang kedua dengan psikofarmaka. Obat. Apa? Oke. Berarti Ya, yang ada yang obat dan non obat ya dok ya ada dua oh ya. ya, ya, ada 2. Ya, mesti obat dan non obat ya. Ya benar. Oke, kemudian intinya adalah harus ketemu sama ahlinya. Jadi nggak bisa berobat sembarangan ya Oh dok ya. ya, ya, Obat ya. sembarangan juga nggak bisa. Sebaiknya ke medis, ke medis. Kita kembali ke definisinya adiksi menurut ASM 2011 kan. Nah, gimana adiksi itu? Yaitu suatu chronic relapsing brain disease. Berarti sudah disease ya ke dokter, ke BNN kan gitu kan. Ke dokter dulu nanti BNN yang men-assessment, meng-create apa ini. Nah, kan udah canggih BNN itu bisa melihat oh ini baru nih mah. Namanya sudah disease ya ke dokter, jangan ke dukun. Iya benar-benar benar. Ya jadi istilahnya harus saling melengkapi juga pengobatannya dok ya. Ya. Jadi nggak bisa Hmm. istilahnya kita dengan terapinya mungkin konseling aja, tapi kalau sudah ada gangguan tentunya harus dengan dikonsulkan ke dokter Pengobatan. ahli jiwa untuk mendapatkan pengobatan. Pengobatan. Oke. Ya. Ya, ya. Terus kira-kira nih dok, terhadap situasi pandemi COVID sekarang gitu ya dok ya. Jadi Hmm. kan memang orang lebih banyak di rumah aja, Ya. bosen, gak ada kegiatan. Nah, itu kan pada beberapa teman-teman kita, ya jadi kita bilang ada yang jadi punya apa ya, tiba-tiba muncul keinginan untuk pulih atau berubah. Nah, tapi bisa dua mata pisau, bisa juga karena nggak ada Ya. kegiatan, nggak ada ini, jadi bisa Akhirnya kembali terjadi lagi ya. Ya, heeh. tunnel vision ya. Ya, ya. Ya, memang gini, sejak pandemi 3 bulan ini yang saya alami di praktek saya, di klien saya, mereka kadang ada yang menaikkan dosis karena kecemasan. Wajar, saya rasa cemas semua orang kecemas. Tapi naikkan dosis bukan solusinya. Jadi kan ada obat-obat itu yang seperti golongan depresan itu kan membuat nyaman. Jadi misal dia cemas, dia minum itu dia nyaman. Nah, tapi itu bukan solusi saya rasa ya. Jadi pada fase pandemi ini memang kecemasan, memang semua mengalami kecemasan. Semua, saya pun juga mengalami kecemasan, apalagi kita tiap hari interaksi ya. Kita Iya, memang semua kecemasan. Nah, tapi gimana kita bisa berpikir coping mekanisme kita yang matur, yang baik. Gimana kecemasan ini kita kita atur lah, kita manage supaya tidak menjadi gangguan. Ya. Saya sering sampaikan ke klien-klien saya pada masa pandemi ini, pertama pasti batasi social media distancing. Ya, oke. semakin Anda melihat itu, semakin Heeh. kortisol, hormon kortisol naik, cemasannya semakin tinggi. Akhirnya berpikir, wah Oh, aku konsumsi ini aja biar nyaman. Nah itu, heeh. ya. Jadi batasi sosial media. Terus kemudian saran saya olahraga. Bagaimanapun oksidasi jaringan tidak bisa digantikan dengan vitamin. Tidak ada itu, ya. Kita pun yang sudah begini tetap harus olahraga. Saya terus terang saya olahraga terus karena takut kita. Karena olahraga itu membunuh radikal bebas tubuh kita. Karena nggak ada kalau misal mau langsing ada obat langsing, tapi olahraga nggak ada. Jadi harus olahraga. Terus kemudian yang ketiga sharing kepada ahlinya. Kadangkala masalah tadi yang dokter saya sampaikan, buah mata pisau dia kadang mau pulih tapi ada gini. Sharing, jangan disimpan, sharingkan. Bisa ke sahabat yang pokoknya yang kompeten ya atau ke layanan, jangan disimpan sendiri karena kadang-kala
yang apa mantan pakai itu kalau dipikir sendiri nanti malah ujung-ujungnya user lagi itu yang kita hindari Kembali lagi. ya. Ya. Jadi kalau misal sudah tidak tahan, nggak kuat, segera ke layanan. Silahkan mau ke kemana, yang penting punya disaringkan, jangan disimpan. Ya, itu saya rasa. Oke, berarti tadi ada yang pertama sekali ya memang paling penting, apalagi sekarang kayaknya pas pandemi nggak ada kegiatan HP terus ya dok ya. Iya, itu lah. Berarti memang sosmed itu harus kalau Ya, bisa dihindari, dari atau tahu dialihkan ke atau apa dialihkan yang berita lain, olahraga atau apa berita agar yang dok ya. lucu-lucu. Terus kita tentunya berbagi sama orang lain, jadi jangan disimpan sendiri Bagi, kalau punya masalah ya, nih. ya, 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 oke. Ini kita ada pertanyaan ini dok, apakah ke ya. depannya dari Al Halifi, apakah ke depannya para pemakai yang sudah mengalami gangguan jiwa akan seumur hidup minum obat? Karena kan pasti ada rasa bosan juga minum obat terus. Nah, itu gimana dok? Ya, ya. Kalau sudah diagnosa gangguan jiwa tegak, ya itu saya tidak bilang selamanya, jangka panjang. Karena menurut teori ini mah 2 tahun, tapi itu tergantung, bisa lebih. Nah ini tergantung, tergantung apa? Ada nggak stresor lingkungannya? Apakah jamin dia selama pengobatan 2 tahun itu lingkungan keluarganya kondusif terus? Apalagi kalau sekarang up and down keluarganya. Terus kemudian faktor yang lain, pekerjaan atau bagaimana. Jadi kalau saya lebih bilang pulih, ya. Kalau masalah obat selama tidak tergantung, tapi minimal pengobatan selama 2 tahun minimal. Oke, berarti memang kemungkinan uh, seumur hidup ya kita belum tahu juga dok ya, banyak Belum faktor tahu, yang mempengaruhi. ya, Kalau kita misalnya tidak bisa bilang, yang penting jangka panjang ya. gitu kan, ada apa aspek-aspek yang lain juga Hmm. mendukung, bisa aja minimal yang 2 tahun tadi ya dok ya. Ya, Oke, karena saya juga ada yang mm-mm, baik, ada yang baik sampai dosis minimal dia, hanya mm-mm. minum malam separuh kecil dah. Ada yang baik, tapi Ada. udah dia 4 tahun lebih dari perawatan saya di Mataram ini. Tapi dia membaik bisa kerja. Ya, jadi, tapi kalau teori, tapi kan kadang teori itu tidak sesuai dengan kondisi praktis. Karena kan masa kita majemuk ya, kehidupan masyarakat kan bermacam-macam. Iya betul juga. Oke, ya ini Mbak Gio, tolong bantu tonton videonya. Oh baiklah, ini yang ikut lomba kayaknya di BNN Provinsi. Ya deh nanti ya Hah? Mbak, kita bantu tonton videonya. Oke, mungkin oke. Jadi saya coba ini dulu ya dok ya. Jadi memang Ya, pada penggunaan narkoba itu ya tentu saja karena sifatnya bekerjanya itu di sistem saraf pusat, jadi kemungkinan gangguan jiwa terjadi itu sangat besar ya dok ya. besar ya. Istilahnya lebih beresiko kena gangguan kejiwaan di samping Ya, gangguan mungkin gangguan fisik yang lain gitu mungkin dok ya. ya. Jadi yang utama itu justru adalah gangguan kejiwaannya. Hmm. Kemudian bentuknya itu banyak sekali, macam-macam tergantung masing-masing orang juga gitu dok ya. Ya. Kemudian tadi cara untuk mengenalinya itu kita nggak bisa mengenali, tapi minimal kita mungkin melihat dari perubahan kebiasaan kita, Ya, perasaan biasa. kita gitu ya sehari-hari, dan bisa juga kita sampaikan kepada orang yang terdekat kita gitu, apa Nah, sih yang ya, berubah dari kita gitu dok ya. ya, Kemudian juga yang selanjutnya tadi gimana cara pengobatannya. Jadi memang pengobatannya kalau sudah terjadi yang namanya gangguan kejiwaan otomatis perlu penanganan yang sifatnya uh, apa ya, holistik, dengan ya holistik. spesialisnya atau ahlinya, dan nggak Ya, bisa juga dengan satu bentuk pengobatan saja. Jadi dia ya, harus ya, kombinasi, nggak cuma si kliennya aja, tapi ya tentunya ada perlu minum obat, terus konseling juga gitu dok ya, sama mungkin dukungan dari keluarga dok ya, tadi dokter iya, sebut sangat penting itu. itu sangat penting. Kemudian terhadap kondisi pandemi ini tentunya tips yang dikasih sama dokter tadi ya itu silahkan dipraktekkan ya teman-teman. Jadi yang pertama Ya, itu hindari sosmed, nggak usah terlalu sering dibuka lah ya. Kemudian yang kedua itu olahraga ya, olahraga. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kita harus sharing atau berbagi sama sharing. orang. Jadi memang ini sangat-sangat penting juga saya kira dok ya, yang kita dimana kita juga sebagai penyedia layanan mesti siap-siap ya dok ya, karena kan sekarang Ya,
keterbatasan tatap muka, jadi bisa Terbuka ya. sedia setiap waktu, setiap saat untuk teman-teman yang mungkin mau berbagi sama kita gitu ya dok ya. Ya nggak apa-apa, kita terima, kebetulan layanan telerehabilitasi yang sedang dikembangkan oleh BNN juga arahnya ke sana. Jadi untuk Iya, memudahkan iya. tes di tengah situasi pandemi sekarang. Karena kita kan nggak bisa ini ya dok ya, nggak bisa tahu nih kira-kira kapan Iya, ini kita belum berakhir, ini tahu. semua berakhir. Saya pun sudah lewat telemedicine kok kalau untuk konseling pasien-pasien beberapa. Sudah memang lebih aman dan kita lebih nyaman gitu. Memang Oke. pasti ada kurangnya, lebih pasti ada kurangnya karena gesturnya nggak ada. Tapi kondisi seperti ini daripada memaksa kita harus begini, ya gimana lagi? Iya. Iya betul sekali dok ya, istilahnya kita daripada istilahnya ya tatap muka kemudian Nah, sadari nggak tahu nanti. penularan itu apa, kita juga nggak Iya, bisa kiri ya dok ya, jadi iya, ya udah, kita memanfaatkan media ya, dan ya dok ya. Oke, mungkin ini karena udah cukup sore ya dok ya. Ini Alia, halo, selamat bergabung Alia. Jadi nanti jangan khawatir buat teman-teman yang baru gabung atau mungkin nggak sempat ikut partisipasi. Insya Allah nanti kita akan simpan di IGTV. Jadi kalaupun nggak dapat nonton live-nya, nanti bisa lihat di IGTV kita ya. Jadi kalau misal teman-teman masih ada hal yang mau disampaikan atau mungkin mau konsultasi sama dokter Danangnya, bisa nanti kita hubungkan sama beliaunya. Oke, ya. ya Alia, Ayu, selamat bergabung. Mohon maaf kalau kita udah mau berakhir ini. Oke, jadi itu aja mungkin ya yang kita cukupkan aja dok ya. Nanti mungkin kalau misalnya Oke, ada pertanyaan atau apa mungkin bisa berlanjut. ya, Insya Allah mungkin kita juga dari Bandung Kota, saya sekalian promo ya dok ya, mau ada ya. lomba dalam rangka Hari Anak Oh, Internasional. Jadi nanti ditunggu aja di postingannya BNN Kota Mataram, lombanya seperti apa, dipersiapkan aja dengan tema hidup 100% persen. sehat, Ini normal. produktif, iya, tanpa narkoba. Oke, Iya, dok, saya ini dulu ya dok ya, oke, pamitan dulu. Maaf ini oke. ASN-nya belum gabung. Oke, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi dok. wabarakatuh. Ya, makasih.